Hai teman-teman semuanya, kalian pernah dengar nggak sih kata stomatitis? Pasti beberapa di antara kalian pasti nanya dong, apa sih stomatitis itu? Nah, jadi saya Samantha Ihazma Abidati Paza dengan NIM PO087. Saya mahasiswa jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Palembang. Di sini saya akan membahas lebih lanjut tentang apa sih stomatitis itu dan jenis stomatitis apa sih yang sering dialami oleh remaja. Yuk simak terus ya. Jadi stomatitis sering kita kenal sebagai sariawan, di mana stomatitis ini adalah peradangan di dalam mulut yang muncul sebagai luka kecil berwarna putih atau kekuningan dengan tepi kemerahan. Nah, stomatitis yang sering dialami oleh remaja itu adalah stomatitis aptosa rekuren, di mana jenis stomatitis ini tidak menular dan tidak berbahaya, namun stomatitis ini dapat mengganggu kita dalam beraktivitas sehari-hari. Terus bagaimana sih proses terjadinya stomatitis itu? Nah, jadi kalian bisa lihat gambar di bawah ini bahwa proses terjadinya stomatitis itu yang pertama adalah tahap cedera atau iritasi. Nah, cedera ini bisa terjadi karena tergigit, karena kawat gigi ataupun karena makanan keras. Dan yang kedua itu ada tahap peradangan di mana luka ini akan memerah dan terasa nyeri. Yang ketiga itu adalah tahap pembentukan ulkus di mana luka tersebut akan membentuk seperti bercak putih kekuningan. Nah, yang keempat itu adalah tahap nyeri, di mana ini membuat kita sulit makan dan berbicara. Yang kelima itu adalah tahap penyembuhan. 1-2 minggu ke depan, stomatitis ini akan sembuh perlahan. Namun, jika tidak sembuh-sembuh selama 2 minggu, maka segera lakukan pemeriksaan ke dokter untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa sih kita tuh bisa terkena stomatitis? Nah guys, jadi ada beberapa penyebabnya loh. Jadi yang pertama itu bisa karena tergigit atau luka di mulut, bisa karena infeksi virus, bakteri, dan jamur, bisa karena kurangnya vitamin, bisa karena stres dan kurangnya tidur, bisa juga karena sering makan makanan yang pedas dan panas, dan yang terakhir itu sering ngelakuin hal buruk seperti ngerokok dan ngevape. Terus apa sih dampak dari stomatitis itu? Nah, jadi yang pertama itu ada kesulitan makan dan minum, yang kedua ada gangguan bicara, yang ketiga menurunnya konsentrasi belajar, yang keempat penurunan nafsu makan sehingga turunnya berat badan, yang kelima itu bisa menjadi resiko infeksi yang lebih berat dan juga bisa berdampak kepada psikologis dan sosial, dan yang terakhir itu dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, setelah mendengar penjelasan tentang stomatitis, mulai dari pengertian, bagaimana prosesnya, penyebab dan dampak, kita wajib tahu dong gimana sih cara mencegah stomatitis itu. Nah, yang pertama itu bisa dengan sikat gigi 2 kali sehari, pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kedua ada minum air putih yang cukup. Yang ketiga makanan yang bergizi seperti makan buah dan sayur. Yang keempat itu adalah kelola stres dan tidur yang cukup. Yang kelima itu adalah